Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumiz ziham, amma ba'du. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di Kalam Jumat pada kali ini terkait dengan Muharram sebagai momentum kebangkitan kita kembali kepada ajaran Islam, yaitu hijrah dan juga menjalin tali silaturahim. Kita semuanya pasti sudah seringkali mengetahui satu doa di dalam Quran di mana Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Sebelum ayat ini, yaitu ayat ke-9 dan ayat ke-8, terkait dengan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita betapa kaum Muhajirin dan Ansar saling bersatu padu mempererat tali silaturahim, sampai kita membaca bagaimana kaum Ansar bersikap kepada kaum Muhajirin di saat hijrah dari kota suci Makkah ke kota Madinah, yang kemudian peristiwa hijrah ini dijadikan satu tolak ukur sebagai tahun ajaran, tahun hijriah, tahun Islam, tahun perhitungan di mana umat Islam mempunyai patokan, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara, orang-orang yang menempati bumi kota Madinah min qablihim, sebelum mereka kaum Muhajirin datang ke kota Madinah, ternyata mereka mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar begitu mencintai saudaranya kaum Muhajirin dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Ansar disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam Quran, mereka ini la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak sama sekali memiliki rasa dengki terhadap saudaranya yang datang dari kota suci Makkah sebagai kaum Muhajirin. Bahkan yang ketiga, Allah sampaikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Ansar ini mengedepankan keperluan, kepentingan mereka untuk mereka berikan kepada saudaranya yang hijrah dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mencantumkan riwayat Imam Bukhari terkait penjelasan ayat ini dan 3 ayat ini, ayat ke-8, ayat ke-9 dan ayat ke-10 di dalam surah Al-Hasyr, bagaimana kaum Ansar yang kedatangan tamu dari kaum Muhajirin, di mana dia hanya punya cukup gandum untuk 2 anaknya yang sedang lapar, namun kemudian diserahkan kepada tamunya dari kaum Muhajirin. Itulah kenapa ada ayat 9 di dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar ini lebih mengedepankan keperluan saudaranya kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga sedang sangat memerlukan makanan tadi yang memang hanya cukup sebenarnya untuk 2 anaknya. Ini satu tampilan, ini satu penjelasan yang kita baca dalam Quran dan juga hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari yang dicantumkan di dalam tafsir
Ibnu Katsir. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca rangkaian ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, kita akan baca di mana iman itu, ketakwaan itu selalu dikaitkan dengan persaudaraan, dengan tali silaturahim. Kita membaca surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah perintah takwa kepada kita semuanya. Namun kita lihat pada ayat selanjutnya, pada ayat berikutnya, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maksudnya pegang erat tali silaturahim, jangan sampai kalian bermusuhan. Maksud Allah Subhanahu wa taala, cermin orang mukmin, orang muslim yang bertakwa tidak sebatas hanya salat secara vertikal kepada Allah, ibadah mahdhah, tapi juga seseorang yang punya keterkaitan baik dengan sesama makhluk Allah, itu juga satu komponen utama di mana seorang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membaca di dalam surah An-Nisa ayat 1, di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat 1 ini perintah agar kita bertakwa kepada Allah, tapi juga wal arham. Ibnu Katsir memberikan penjelasan, maksud wal arham adalah ay wattaqul arhama an taqta'uha. Jaga tali silaturahim jangan sampai diputus. Jadi antara takwa dan kita mempererat tali persaudaraan itu satu bagian yang tak terpisahkan dalam Quran, termasuk juga dalam hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan bahwa orang mukmin itu bersaudara, maka perbaiki persaudaraan. Kemudian Allah sampaikan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam kitab suci Al-Quran selalu persaudaraan, tali silaturahim, menjaga hubungan baik antar sesama dikaitkan dengan ketakwaan dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menjejakkan kaki di bumi Yathrib, yang kemudian namanya diganti oleh beliau menjadi Al-Madinah, beliau sampaikan dalam pidato beliau, dan ini kita baca dalam Sunan Tirmidzi, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Jadi Rasulullah SAW mengajak semua manusia, karena saat itu di kota Madinah ada juga orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dari 3 suku besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Termasuk Rasulullah SAW sampaikan juga kepada seluruh umat Islam. Nah, salah satu yang diajak oleh Rasulullah SAW, kalau orang Islam diminta untuk sholat, tapi Rasulullah SAW juga sampaikan, wasilu al-arham, sambunglah oleh kalian tali silaturahim. Dan tentu masih banyak lagi perintah dari Rasulullah SAW terkait dengan persaudaraan, tentang silaturahim, yang juga banyak digambarkan dalam hadis-hadis seperti dalam Sahih Bukhari, bahwasanya orang mukmin itu satu sama lain bersaudara dan harus saling menopang dalam persaudaraan mereka.
Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid in ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk selalu silaturahim, menjaga, meneguhkan, memperkuat, mempererat tali persaudaraan di antara kita. Dengan demikian kita akan selalu dilimpah curahkan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV Kota Bekasi, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.